The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. 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 Bagimu negeri, jiwa raga To our Constitution, the Pancasila. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut, yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Jumbi Kosakai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Musakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pemirsa, hari lahir Pancasila merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Wonderland Indonesia, the sacred Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok kami. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan nama saya Nanti. Saya Sabrina. Saya Sigita. Saya Dwi Putra Syahban. Di sini kami akan melakukan sebuah video tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Selamat menyaksikan. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila bukan sekedar rangkaian 5 sila yang dihafalkan di bangku sekolah. Ia adalah hasil perenungan mendalam bangsa Indonesia tentang jati dirinya, tentang nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, dan tentang dasar yang dapat mempersatukan seluruh keberagaman yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memancarkan pandangan hidup yang menyeluruh mengenai manusia, bangsa, dan kehidupan bersama yang berlandaskan kemanusiaan dan ketuhanan. Filsafat pada dasarnya adalah upaya manusia untuk mencari kebenaran yang paling hakiki, menggali dasar-dasar nasional dan moral dari keberadaannya. Ketika bangsa Indonesia merumuskan Pancasila, para pendiri bangsa tidak sekedar menyusun prinsip politik atau hukum, melainkan membangun fondasi filosofis bagi kehidupan bernegara. Mereka menatap jauh ke depan, berusaha menjawab pertanyaan mendasar bagaimana manusia Indonesia seharusnya hidup, berpikir, dan bertindak dalam masyarakat yang majemuk. Di sistem filsafat, Pancasila memiliki struktur yang utuh dan hierarkis. 5 silanya bukan kumpulan nilai yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling menjiwai dan mengisi.
Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar spiritual dan moral bagi keseluruhan sistem. Ia menegaskan bahwa manusia Indonesia mengakui adanya Tuhan, sumber segala kebenaran dan kebaikan. Dari pengakuan inilah lahir penghormatan terhadap martabat manusia yang bercermin dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, kesadaran akan kemanusiaan yang sejati membawa manusia pada kehidupan bersama dalam persatuan. Sebagaimana tertentuan dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Persatuan bukan berarti menghapus perbedaan, melainkan menjadikannya kekuatan yang memperkaya identitas bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila menolak segala bentuk paham yang memecah belah, baik itu sektarianisme, fanatisme sempit, maupun individualisme ekstrim. Namun persatuan tidak akan bermakna tanpa partisipasi rakyat. Karena itu, sila keempat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan bahwa kedaulatan sejati berada di tangan rakyat. Demokrasi dalam pandangan Pancasila bukanlah demokrasi liberal yang hanya menunjukkan suara mayoritas, melainkan demokrasi yang berakar pada musyawarah, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral. Akhirnya, seluruh tatanan kehidupan bernegara diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah puncak tujuan Pancasila sebagai filsafat hidup, mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan beradab, di mana setiap orang dapat hidup bermartabat tanpa penindasan dan kesenjangan. Jika ditinjau dari segi ontologis, Pancasila memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi jasmani dan rohani, individu sekaligus sosial, ciptaan Tuhan yang bebas namun bertanggung jawab. Dari segi epistemologi, Pancasila mengajarkan bahwa kebenaran tidak hanya berasal dari rasio semata, melainkan juga dari wahyu, moralitas, dan nilai-nilai budaya. Sedangkan secara aksiologis, Pancasila menempatkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai pedoman etis tertinggi dalam kehidupan bangsa. Dalam dinamika zaman modern yang diwarnai arus globalisasi, individualisme, dan relativisme moral, Pancasila tetap menjadi kompas moral yang tak lekang oleh waktu. Ia mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kebebasan dan tanggung jawab, antara kemajuan dan kemanusiaan. Dengan menggali kembali makna filosofinya, generasi muda dapat menemukan arah dan identitas di tengah perubahan dunia yang serba cepat. Ketika kita berbicara tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, sejatinya kita sedang berbicara tentang jati diri bangsa Indonesia. Sebuah sistem nilai yang lahir dari bumi Nusantara, tetapi memiliki relevansi universal bagi kemanusiaan. Pancasila mengajarkan bahwa hidup bersama dalam keberagaman hanya dapat bertahan bila dilandasi oleh keadilan, kemanusiaan, dan keimanan kepada Tuhan. Di sanalah letak kekuatan dan keindahan Pancasila sebagai filsafat yang hidup, tumbuh, dan memberi arah bagi perjalanan bangsa menuju masa depan yang beradab. Sangatnya sudah Aisyah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Itulah penjelasan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sekian, bila ada kesalahan mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.